Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Novita Lelukenda akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Sekolah Menengah Pertama Katolik Santa Maria Assumpta Kupang sukses menggelar pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS melalui proyek P5 yang bertemakan demokrasi, sekaligus mengapresiasi siswa yang berhasil masuk ke kompetisi tingkat nasional. Berikut informasi selengkapnya. Sekolah Menengah Pertama Katolik Santa Maria Assumpta Kupang melaksanakan pemilihan ketua OSIS periode tahun ajaran 2024-2025. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis 4 Juni di lingkungan Sekolah SMP Katolik Santa Maria Assumpta ini melibatkan seluruh siswa dari kelas 7 hingga kelas 8. Sebanyak 5 kandidat ketua dan wakil ketua OSIS yang mencalonkan diri telah melalui sejumlah proses dari pemaparan visi misi hingga debat kandidat. Hal ini dilakukan untuk menguji kemampuan siswa berpikir kritis, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Kepala Sekolah SMP Katolik Santa Maria Assumpta, Suster Elizabeth Siaizi menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari proyek P5 yang bertemakan demokrasi. Menurutnya, proyek ini sebagai bentuk pengenalan dan memberikan pengalaman kepada siswa mengenai proses demokrasi. Hari ini puncaknya di mana mereka anak-anak akan mengikuti debat kandidat ketua dan wakil OSIS dari 5 pasangan itu, lalu dilanjutkan dengan pemilihan pemungutan suara, ya, itu untuk 5 pasangan. Jadi ini sebenarnya puncak dari seluruh proses pemilihan ini, karena kita mulai dari pencalonan, lalu mereka memaparkan visi misi dari setiap pasangan, kemudian debat pertama para ketua, lalu yang kedua debat kedua itu wakil, lalu debat ketiga ketua dan wakil, lalu hari ini finalnya. Di sela-sela kegiatan, Kepala Sekolah pun memberikan apresiasi kepada 3 orang pelajar di bangku kelas 8 yang juga mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS yang berhasil mengharumkan nama sekolah dengan menjuarai lomba cerdas cermat museum tingkat provinsi pada bulan Mei lalu dengan mengalahkan 9 sekolah dan berhasil masuk ke tingkat nasional. Salah satu peserta lomba, Maria Magdalena atau yang biasa disapa Alena Wahang, mengungkapkan persiapan mengikuti lomba hanya 1 minggu lantaran bertepatan dengan ujian kenaikan kelas. Namun berkat ketekunan kerjasama dari tim dan dukungan dari guru pendamping, mereka berhasil menjuarai kompetisi tersebut. Ya, kita senang dan bangga karena kita juga tuh dari awal tuh tidak menyangka kalau kita itu akan mendapatkan juara 1. Karena pada saat awal dibacakan lomba ini sudah didengar soalnya ini lumayan, ya bisa dibilang cukup susah. Namun dengan keyakinan kami, ya sebelum lomba juga kami sempat berdoa, puji Tuhan kami mendapatkan juara 1, dan itu juga hasil dari belajar kami kurang lebih 1 minggu. Melalui kegiatan dan pencapaian prestasi yang diraih oleh para pelajar diharapkan dapat terus dikembangkan, karena hal ini merupakan kesempatan bagi siswa-siswi untuk melatih kemampuan kepemimpinan dalam berorganisasi maupun untuk mengasah kemampuan dan bakat di berbagai bidang kompetisi tingkat sekolah hingga tingkat nasional. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Prestasi membanggakan diukir oleh belasan siswa SMP Katolik Don Bosco Atambua dengan meraih 17 medali pada ajang Olimpiade Sains Siswa tahun 2024. Berikut informasi selengkapnya. Seperti inilah suasana pembelajaran di SMP Katolik Don Bosco Atambua yang saat ini tengah memasuki masa ujian semester 2. Di tengah ujian kenaikan kelas, para siswa masih menyempatkan diri untuk berkompetisi dalam Olimpiade Sains Siswa tingkat nasional tahun 2024. Perlombaan ini digelar oleh Lembaga Kompetisi Nasional dari tanggal 2 hingga tanggal 4 Juni, yang diikuti oleh 27 siswa kelas 7 dan 8.
perlombaan yang digelar secara daring ini meliputi mata pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta bahasa Inggris. Dari hasil perlombaan ini, para siswa berhasil mengharumkan nama sekolah di tingkat nasional dengan meraih 17 medali, yakni 12 medali emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Salah satu peserta Olimpiade menyatakan bangga dan termotivasi karena bisa meraih juara dan bersaing dengan siswa lainnya dari 27 provinsi se-Indonesia. Dari prestasi yang diraih ini, para siswa akan terus disiapkan untuk berkompetisi pada tingkat internasional. Kemarin di peringkat 13 mendapatkan medali emas. Kami bimbingan selama kurang lebih 1-2 minggu lebih di sekolah. Banyak orang yang sudah pulang, tapi kami mengambil waktu lagi untuk bimbingan. Prestasi yang diraih ini tentunya didapat dengan persiapan yang matang. Para siswa dibimbing selama 2 minggu oleh guru pendamping untuk setiap bidang ilmu yang dilombakan. Masa pendampingan ini dilakukan di sela-sela jam pelajaran dengan menambahkan materi serta kisi-kisi soal yang berkaitan dengan perlombaan. Punya pendampingan khusus kepada siswa-siswi, biasanya itu karena waktunya tidak begitu banyak, mereka setelah pulang sekolah setiap hari itu mereka mendapat tambahan pelajaran, bimbingan sama pulang sekolah untuk didampingi. Jadi ada kisi-kisi yang diberikan oleh lembaga itu yang penyelenggara dan kita belajar di kisi-kisi itu. Pihak sekolah turut memberikan apresiasi kepada para peserta lomba. Hal ini diharapkan dapat memacu siswa untuk terus berkompetisi dalam tiap bidang ilmu yang diperlombakan. Selain itu, prestasi ini juga dapat memotivasi siswa lain untuk terus mengembangkan potensi mereka demi kemajuan belajar. SMP Don Bosco kami mengikuti perlombaan LKN tingkat nasional dan mendapatkan 17 medali, 12 emas, 3 perak dan 2 perunggu. Kami dari pihak sekolah bangga tetapi juga sekaligus termotivasi. Ini kan sesuai dengan visi misi kami, yakni mewujudkan warga Don Bosco yang berilmu dan beriman serta berprestasi. Menurutnya, prestasi yang diraih oleh para siswa ini selaras dengan visi misi sekolah, yakni mewujudkan pelajar di SMP Don Bosco sebagai pelajar berilmu, beriman, dan berprestasi. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Menindaklanjuti program Dirjen Vokasi tentang kerjasama dengan industri dunia usaha dan dunia kerja untuk program kerja lapangan, SMK Negeri 2 Kota Kupang gelar sosialisasi dengan sejumlah stakeholder, tingkatkan mutu pendidikan sesuai minat dan bakat pelajar. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Kupang menggelar sosialisasi praktek kerja lapangan yang melibatkan sejumlah stakeholder dalam industri dunia usaha dan dunia kerja atau IDUKA. Kegiatan yang berlangsung pada Senin 4 Mei di Aula SMK Negeri 2 Kota Kupang ini menindaklanjuti kebijakan Ditjen Vokasi tentang kerjasama SMK dan IDUKA. Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Kupang WLM Kana mengungkapkan kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi bersama stakeholder terkait tata cara implementasi dan pelaksanaan kurikulum Merdeka pada program praktek kerja lapangan yang saat ini ditetapkan sebagai mata pelajaran khusus bagi siswa-siswi kelas 3. Dalam kurikulum Merdeka, PKL itu dilaksanakan di kelas 3 dan dia sudah tidak lagi merupakan ekstrakurikuler atau kokurikuler, tetapi dia sudah merupakan intrakurikuler yang artinya PKL menjadi mata pelajaran. Tentunya ini budaya baru, hal baru yang perlu kita sosialisasikan kepada dunia industri kerja sehingga bisa selaras. Ada penyelarasan yang sama dan kita memiliki atmosfer yang sama untuk bagaimana kita melayani anak-anak dalam PKL ini sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh pengawas pembina SMK Negeri 2 Kota Kupang Elia Servenu. Menurutnya, kehadiran IDUKA saat ini sebagai awal kerjasama dengan SMK untuk menyatukan persepsi dalam program kerja lapangan. PKL ini juga tidak hanya fokus pada mata pelajaran sesuai jurusan, namun para pelajar diberi kesempatan untuk mengambil PKL sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Harapan kami dari dinas adalah kerjasama ini dibangun terus untuk membekali siswa secara maksimal, sehingga ketika siswa tamat dari sekolah ini
bukan saja memiliki pengetahuan tetapi sikap pengetahuan dan keterampilan harus dimiliki untuk anak-anak bisa memanfaatkan sebagai bekal untuk dapat menjalankan masa depannya ke depan lebih baik. Kegiatan ini mendapat respon positif dari berbagai stakeholder. Hal ini dinyatakan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan sejumlah stakeholder untuk pelaksanaan PKL yang akan berlangsung pada semester 5 tahun ajaran 2024-2025. Dan diharapkan melalui kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder ini dapat membantu pengembangan mutu pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi pelantikan panitia pengawas kelurahan. Tetap bersama kami.